Ya, kembali di spesial program kemerdekaan Indonesia Bangkit Indonesia Pulih ya. Ya. Pemirsa, sebelum kita menyaksikan prosesi penurunan bendera, kami hadirkan cerita sosok kepala daerah dalam mempersiapkan perayaan kemerdekaan Indonesia. Ya, apa saja yang dihadapi dalam menjalankan good governance? Simak perbincangan seru dari jurnalis Fani Imaniar dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Indonesia tahun ini di tahun 2022 memasuki usia yang ke-77, cukup sepuh kalau kata orang Jawa, cukup dewasa kalau katanya orang Indonesia, terutama dalam melalui berbagai macam permasalahan serta ujian yang selama ini melanda negara kita Indonesia. Dan tentunya jika bicara mengenai ujian dan juga permasalahan, rakyat Indonesia harus belajar dari beberapa sosok atau sosok-sosok yang memberikan inspirasi. Salah satu sosok yang dikenal oleh kaula muda saat ini atau rakyat Indonesia secara keseluruhan adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat ini sudah bersama saya untuk memberikan sekelumit katakanlah perspektifnya dalam memandang Hari Kemerdekaan Indonesia khususnya di tahun ke-77 atau usia ke-77-nya tahun 2022 ini. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi Pak Ganjar. Pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat tentunya ya, apalagi ini mau 17-an kayaknya udah siap nih Pak ya? Udah keliling ke kampung-kampung, jalannya bersih, rumah-rumah dicat, bendera merah putih. Bertebaran di Bertebaran. mana-mana. Alhamdulillah. Lomba-lomba juga sudah siap Pak? Oh, udah banyak sekali. Tapi saya belum dapat dulu diajak lomba main bola pakai sarung. Pernah Pak? Pernah dong. Menang? Pernah, enggak. Enggak apa-apa, yang penting partisipasinya Pak. Pernah lari tengah malam, jelang 17-an. Dalam rangka? Itu Kampung oh. Itu. Nggak tahu hari ini ada apa enggak, karena ini pandemi sudah mulai menurun. Mungkin beberapa kegiatan dalam kapasitas terbatas akan ada. Alhamdulillah, kita harapkan seperti itu Pak, supaya sukaria merayakan kemerdekaan tidak lekang ya dimakan zaman ya, walaupun kita sampai dengan saat ini kita tahu sudah 2 tahun pandemi, hampir 3 tahun pandemi di Indonesia, 2 tahun terakhir 17 Agustus kita tampak harus sedikit lebih rendah hati gitu ya Pak ya. Nah Pak, bicara mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 77 ini, dan kalau boleh mengingat Bapak berarti sudah berapa kali, hampir 50 tahun lebih ya merayakan 17 Agustus. Apa saja Pak yang berubah dari Indonesia? Banyak dong. Minggu kemarin saya mendampingi Pak Presiden dan beberapa wakil gubernur yang hadir, para bupati yang hadir, dan para petani. IRI, International Rice Research, itu menyampaikan bahwa Indonesia 3 tahun tidak impor beras. Tentu itu berita menggembirakan untuk hari ini. Karena di tengah suasana global yang sedang berubah, harga makanan tinggi, energi tinggi, kita mencoba bertahan. Inflasi sekarang tinggi loh Mbak, di banyak negara. Kita masih bisa bertahan. Tentu kita tidak bisa ya gitu-gitu aja, effort kita mesti ada. Perubahannya cukup banyak. Kalau kita melihat ya sekarang orang ke Jakarta dari Semarang naik mobil cepet ya, itu terasa. Di Jawa Tengah kalau ketika ada komplain dari masyarakat terkait dengan Pak Ganjar, saya nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar, saya sediakan sekolah gratis, mereka bisa, dan ini nanti akan merubah nasib keluarganya. Jadi sebenarnya cukup banyak. Di samping tentu Mbak masih banyak catatan kita, korupsi masih. Kemarin bupati saya ditangkap, iya. Jadi itu masih. Terus kemudian layanan publik yang komplain masyarakat masih ada. Kita nggak pungkiri itu. Kalau mimpi Bung Karno dulu kita mesti berdikari dalam bidang ekonomi, beberapa komoditas kita belum. Kita akui aja, bawang putih, kedelai, terus kemudian garam. Padahal sebagian besar laut ya kita. Betul, kita kan harusnya bisa ya memanen garam. Ya, jadi ada banyak yang cerita sukses. Saya kira masyarakat sekarang yang punya kendaraan lebih banyak, ya, bisa sekolah tinggi juga banyak, gitu kan. Jadi artinya ada kemajuan itu. Meskipun kita tidak bisa menutup mata kekurangan-kekurangan yang ada juga tadi yang saya sampaikan. Nah, bicara mengenai kekurangan itu Pak, kalau di lingkup pemerintahan Bapak, apa saja yang menjadi concern atau katakanlah prioritas utama Pak Ganjar untuk diselesaikan jelang nanti purna tugas Pak sebagai gubernur? Nggak populer sih Mbak ya ini, karena saya ingin membawa value yang seringkali orang tidak mau melihat. Apa itu Pak? Birokrasi bersih. Sulit ya? Banget. Makanya kalau kemudian
hari ini saya pakai baju adat, hari ini kebetulan ulang tahun Jawa Tengah. Iya, Jadi selamat dalam- ulang tahun Jawa Tengah. Makasih. Maka pidato saya yang pertama tadi, alinea pertama saya sampaikan di tengah suasana harusnya kita berbahagia dan berbangga, muka kita ditampar karena OTT yang terjadi di salah satu kabupaten kita. Sedih kita. Iya. Itu. Maka kemudian tantangannya cukup berat. Saya memulai setidaknya dari Pemprov sendiri. Apa kemudian yang mesti dilakukan? Mbak, kalau pemerintahnya bersih, integritasnya terjaga, mesti layanannya baik. Betul. Mohon maaf ya, otak negatifnya nggak keluar. Apa sih otak negatifnya? Dia mau kolusi, dia mau nepotis, dia mau korupsi, itu langsung tertahan. Sesuai dengan janji Bapak dulu ketika Pilgub 2013 ya, mboten korupsi, mboten ngapusi. Itulah yang kemudian value yang saya bawa sampai hari ini. Apa sih implementasinya? Saya jaga betul itu proses pengadaan barang jasa. Karena kalau kita mitigasi ya di situ-situ aja. Saya terima kasih mendapatkan dukungan dari DPRD yang dulu sering menjadi tertuduh begitu. Wah, kalau mau memutuskan APBD mesti bayar. Alhamdulillah tidak terjadi di sini. Alhamdulillah, saya thank you banget sama kawan-kawan DPRD. Karena kita membangun bareng-bareng. Maka fitnah-fitnah seperti itu bisa kita hindari. Jual beli jabatan kemarin ketangkep kan? Iya. Iya. Saya Masih ada loh. Makanya saya bilang buka promosi jabatan ini, terbuka, lelang jabatan istilah terkenalnya. Maka kemudian saya tungguin sendiri, Mbak. Value ini menurut saya yang paling penting. Kenapa kemudian kawan-kawan di OPD saya minta membuat akun medsos? Karena kontrol publik itu akan dilihat secara terbuka dan semua orang akan melihat. Nah, betul, karena pejabat publik dia bertanggung jawab juga pada publik, ya Pak ya. Ya, makanya kalau kemudian jalan rusak, ya pasti ada yang protes. Tapi kan tidak semua Bapak bisa menghandle. Oh, saya bukan Superman yang bisa 100% Superman, bukan Superman. Tapi itu gimana kata anak itu ya. Jadi artinya pada saat itulah kami akan melakukan perbaikan terus-menerus, tapi kami menjaga. Nah ini Mbak sebenarnya ke depan tuh yang saya pengen teman-teman di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Meskipun beberapa kabupaten kota sudah melakukan itu dan bagus, bahkan beberapa saya tiru dari mereka. Jadi bagaimana governance, bagaimana integritas, ya transparansi, itu mereka berjalan. Komplain publik menurut saya bagian yang mesti dikelola dengan baik. Maka kalau kita bicara mimpi apa, pemerintahnya bersih. Kalau pemerintah bersih melayani dua ini aja Mbak, udah selesai Mbak. Infrastruktur itu nggak sulit, gampang itu. Ada duitnya jalan, jangan dikorupsi ya. Iya, asal jangan korupsi itu. Makanya Pak Ganjar ngamuk di jembatan Timbang periode pertama, karena masukannya banyak. Pak Ganjar bongkar jalan waktu terjadi di Wonogiri waktu itu, ya. Pak Ganjar terakhir kemarin nendang sekolahan gitu, ya, karena tidak sesuai spek. Saat itu ya cukup terlihat gitu emosi yang muncul gitu Pak, spontan ya. Mbak, kenapa bangunan pemerintah mesti jelek? Aku buat sekolah lagi. Iya. Kan berita-berita Anda kalau memberitakan kan nggak enak. Sekolah SD ambruk, sekolah SMK ambruk. Karena kualitas buruk. Atau barangkali puskesmas. Kenapa begitu? Maka waktu saya ke Cilacap sama, ini apa-apaan begini? Langsung direspon oleh Pemkabnya, diperbaiki langsung. Seneng saya. Tapi mesti gitu Pak. Jadi sidak dulu, ada pemerintahan pusat yang sidak baru diperbaiki. Kan Makanya kemudian gitu. kenapa butuh medsos? Karena laporan publik jalan. Jangan salah Mbak. Saya di jembatan Timbang, di jalan, di penerimaan CPNS, apalagi ya di sekolah bangunan itu yang tidak sesuai spek dan sebagainya, itu laporan masyarakat. Saya sendiri kan mata saya terbatas, maka mata saya extend dengan medsos. Sekarang jadi senjata yang ampuh ya medsos itu Pak. Kalau misalnya kalau di kalangan netizen sekarang kalau nggak viral nggak jalan. Gitu. Iya, meskipun kadang-kadang diancam juga kalau nggak saya viralkan. Kalau benar kamu viralkan aja nggak apa-apa. Biar aja dialektika dan saling belajar. Kami belajar dong. Mbak kepala dinas saya, dinas pendidikan, Pak Ganjar, ini ada yang narik biaya untuk sekolah. Kan katanya Pak Ganjar sekolahnya gratis. Sekolahnya di mana sebutkan. Oh di SD ini Pak, sampaikan sama Bupati Wali Kota. SMP ini sampaikan Bupati Wali Kota. SMA ini kasih saya. Langsung Mbak. Itu kalau kemudian diviralkan, umpama Mbak sebagai kepala dinas pendidikan malu kan? Betul.
Layan rumah sakit buruk, sebagai kepala dinas kesehatan malu tau. Itu nanti gantian, coba diberesin ya, Mbak. Biasanya nggak sampai sehari. Karena tradisi sudah terbentuk. Pak, kalau Pak Gub sudah begini ini harus selesaikan segini, nggak boleh ditunda. Kalau itu tertunda-tunda nanti di tempat melapor saya secara elektronik ya, selalu muncul laporan rutin tiap minggu. Jadi weekly reportnya ada. Dashboardnya muncul Mbak di sana. Betul. Oh, dinas ini Pak komplainnya sekian banyak, baru 25%. Itu langsung saya telepon, udah bosan jadi kepala dinas, gitu. Selesai. Jadi digitalisasi itu juga jadi ya senjata utama Pemprov Jawa Tengah saat ini ya. Iya. Untuk tadi tidak hanya membuat pertanggungjawaban tapi juga menyelesaikan atau mencari solusinya dari permasalahan Dan masyarakat. menjadi biasa Mbak. Betul, iya Dulu sih. kan dua Kalau nggak hari, biasa. sekarang bisa sehari, sekarang bisa jam loh Mbak. Saya surprise sama teman-teman saya. Kok kamu bisa? Ya kita kan mau Pak. Kenapa kamu mau? Kan nggak ada setoran-setoran Pak. Kamu nyaman? Nyaman Pak. Dan kalau kami ada kekeliruan, Bapak peringatkan. Kalau kami ditekan, Bapak bela. Beberapa orang begitu. Meskipun ya kami sedih Pak, yang itu sama Bapak dicopot gitu. Jadi ada yang baik kita hormati, yang tidak baik itu benalu yang kita potong. Oke. Sesimpel itu aja. Sulit nggak sih Pak membiasakan hal seperti itu di Jawa Tengah Ya khususnya? itu bukan pertanyaan lah, pasti jawabannya sulit banget. Merubah Retoris perilaku ya? itu kan paling sulit, Mbak. Merubah perilaku itu paling sulit. Maka dulu pasti waktu kuliah mengenal hukum, ingat kan pasti. Itu ada Pak Prof. Sudikno Mertokusumo waktu itu. Iya. Setelah saya diajar beliau itu, kalau mau merubah sesuatu itu satu nggak boleh capek, nggak boleh bosen, dan harus berani. Ibarat air menetes di batu. Kerasnya batu kayak apa? Ditetesnya nggak pernah berhenti, terus saja bolong batunya. Itu guru yang mengajarkan Persisten saya. ya? Betul. Jadi artinya sulit nggak? Sulit banget. Tapi satu Mbak, sistemnya kita perbaiki dan harus ada teladan. Contoh, benar. Kalau nggak ada contoh yang baik, biasanya sih susah ya untuk ngikutin itu. Jangan terima perilakunya. gratifikasi, jangan korupsi lah, apa aja terima. Siapa percaya? Siapa percaya? Lalu kita kasih contoh, ini aku dapat hadiah, kita laporkan. Maka tim pengendali gratifikasi provinsi jalan. LHKPN laporkan, geger Mbak. Waktu LHKPN dulu kan sampai eselon 2 ya. Di Jawa Tengah enggak, sampai eselon 4. Terus sekarang seluruhnya. Dan kami komunikasi terus dengan Korsubgah KPK, kami dibantu, didampingi. Ini Mbak, sistem yang kita ciptakan untuk merubah. Dan setelah itu jalan, ya 2 tahun pertama saya digebukin Mbak. Beberapa isu dilempar keluar, medianya juga ikut gebukin karena disuplai data. Ya. Tapi saya fight aja, dan saya tidak peduli. Dan akhirnya apa? Beberapa media akhirnya membantu. Oh, Pak Ganjar serius gitu. Kita dorong Pak. Oh makasih ya, dibantulah sama kawan-kawan media. Senang. Maka kemudian, oh Pak Ganjar kayaknya serius nih, jalan. Insya Allah lah sampai dengan tahun ke-9 saya memimpin Jawa Tengah ini masih berjalan meskipun tidak secepat yang saya bayangkan. Sukses banget tidak, Mbak. Saya tidak sukses banget. Masih banyak yang masih kami bereskan, tapi kritik luar itu jadikan vitamin untuk kita merubah. Tapi jangan pernah berhenti bergerak, bergerak terus. Gitu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai tadi ya pergerakan gitu, kan biasanya tiap tahun suka ada perubahan gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai ya kalau sekarang nanti ketika 2024 ini kan pasti akan ada perubahan lagi tuh Pak. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia khususnya Jawa Tengah saat ini ketika nanti ada pergantian atau ketika pesta demokrasi itu akan membuat sebuah perubahan seperti itu? Apa yang dibutuhkan Pak? Sebenarnya Kalau dari untuk kacamata mengawal satu sistem bisa berjalan dengan baik, satu adalah perilaku, dan itu tidak bisa seketika. Yang saya katakan contoh, kalau sudah terbiasa, Mbak, orang akan risih sendiri. Yang kedua, dipagari dengan regulasi. Oke. Yang kedua, Apakah cukup Pak saat ini regulasinya? relatif so far masih cukup, dan kadang-kadang overregulated juga. Karena banyak sekali aturan-aturan malah justru mengikat. Justru inilah dalam situasi seperti itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, kalau terjadi overlap sebenarnya kita bisa ngambil diskresi. Atau terjadi gap, tidak ada aturan, kita mengambil diskresi. Atau kondisinya berbahaya, kita ngambil diskresi. Meskipun seringkali diskresi disalahartikan. Ya udah Pak Ganjar ambil diskresi saja. Diskresi ada syaratnya. Tidak mak bedunduk tiba-tiba suddenly, tidak bisa.
harus ada prosesnya izin ke presiden, saya begitu. Ini kita sampaikan, jadi istilah diskresi mesti dipahami. Maka sulit atau tidak? Sulit. Bagaimana agar tidak berubah? Membangun sistem. Apakah dijamin sistem itu nanti akan bisa berjalan? Belum tentu. Bayangin Mbak, udah kasih contoh, membangun kultur ya, terus kemudian membuat regulasi. Tapi kalau nanti pengganti saya pengen berubah, terus kemudian dia merubah ini semuanya, terus kemudian pemangku kepentingan politik Jawa Tengah setuju, juga akan berubah. Umpama, susah ya. tidak ada jual beli jabatan. Alah Pak, udahlah Pak, itu bikin susah semua, kita ekstra income-nya mana Pak, bla bla bla, ini saudara saya Pak, ini tim sukses Bapak Pak, bla bla bla. Iya ya, kasihan juga ya, balik lagi. Toh nikmat juga mungkin dapat rezeki. Orang mengatakan kadang-kadang itu rezeki loh, padahal enggak ya. Itu disampaikan. Maka kalau itu nanti berubah dan semua sepakat ya berubah Mbak. Mungkin terakhir Pak, pesan boleh lihat ke kamera Pak untuk ucapan 17 Agustus 2022 Bapak. Merdeka. Dari Bapak Ganjar Pranowo. Ya pemirsa, kita harus sudahi dulu pemirsa pembicaraan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih sekali Bapak sama-sama, atas Mbak. waktunya Bapak yang di tengah kesibukan Bapak padat sekali mau meluangkan waktu untuk MNC Media menyuarakan, menyemangati kita semuanya dalam menghadapi 17 Agustus tahun-tahun berikutnya tanpa melupakan tadi nasionalisme kita. Saya Fani Maniar, terima kasih, sampai jumpa. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di spesial program Hari Merdeka, Indonesia Pulih, Indonesia Bangkit. Kami akan kembali sesaat lagi.